kita ketemu lagi di dalam pembelajaran matematika. Dan sekarang kita akan belajar tentang hubungan antara dua garis. Pokoknya matematika itu mudah. Matematika itu menyenangkan. Ingat, matematika itu mudah. Oke, kita bersiap anak-anak. Kita akan belajar kembali matematika yang berbicara tentang hubungan antar garis, yaitu berbicara tentang gradien dan persamaan garis, garis-garis jajar, berpotongan, dan tegak lurus. Oke, semangat ya. Kita akan mulai dengan gradien dan garis jajar. Andaikan kita punya koordinat kartesius dan titik A, yaitu min 1,1 serta titik B 0,3, maka perhatikan ruas garis AB. Kemiringan ruas garis AB, katakan M1, itu adalah bagaimana kita berjalan dari A menuju B. Berarti kita melangkah 2 langkah ke atas, simpanlah angka 2 di situ. Kemudian kita akan melangkah ke kanan 1 langkah. Maka simpanlah angka 1 di bawah. Maka 2 dibagi 1 sama dengan 2. Maka kemiringannya adalah 2 untuk ruas garis AB. Sekarang kita punya titik P dan Q. Perhatikan ruas garis PQ. Maka kemiringan ruas garis PQ adalah kita bisa melangkah dari titik P menuju Q. Dari P ke atas 4 langkah, simpanlah angka 4 di atas. Kemudian kita akan melangkah ke kanan sejauh 2 langkah. Maka simpanlah angka 2 di bawah. Sehingga 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ya, sekarang bagaimana kalau kita ubah setiap ruas garis menjadi garis yang sangat panjang? Ya, misalkan itu adalah garis L, maka kita bisa membuat persamaan garis L yang rumusnya Y sama dengan M1 kali X dikurang X1 ditambah Y1. Kita ambil satu titik 0,3. Maka 0-nya dimasukkan ke X1 dan 3-nya dimasukkan ke Y1. Sehingga kita punya Y sama dengan 2 kali X min 0 ditambah 3. Hasilnya Y sama dengan 2X ditambah 3. Bagaimana kalau PQ kita juga perpanjang sehingga menjadi sebuah garis M? Maka persamaan garis M itu adalah Y sama dengan M2 kali X dikurang X1 ditambah Y1. Kita ambil satu titik 3,2. 3-nya dimasukin ke X1. Kemudian 2-nya pun dimasukkan ke Y1. Sehingga kita punya persamaan garis Y sama dengan 2 kali X min 3 ditambah 2. Hasilnya Y sama dengan 2X dikurang 4. Sehingga kita simpulkan garis L dan M sejajar karena M1 sama dengan M2, yaitu gradien atau kemiringan garisnya sama-sama 2. Oke, kita lanjut ya. Andaikan kita punya sebuah koordinat kartesius kembali, kemudian kita punya titik 2 di sumbu X dan titik 3 di sumbu Y, kemudian kita tarik garis antara keduanya, kita kasih nama garisnya garis P. Maka persamaan garis P itu adalah 3X tambah 2Y sama dengan 6. Dari mana 3X? 3 dikalikan sumbu X. Kemudian dari mana 2Y? Maka 2 itu dikalikan dengan sumbu Y. Dapat 2Y. Dari mana angka 6? Tinggal mengalikan 3 dengan 2. Simpan 6 di situ. Oke, andaikan pula kita punya titik lain di sumbu X 4. Kemudian di sumbu Y6, kita tarik garis sepanjang-panjangnya. Kita kasih nama garis Q. Maka persamaan garis Q itu adalah 6X tambah 4Y sama dengan 24. Dari mana 6X? 6 tinggal dikalikan menyilang dengan sumbu X. Dari mana 4Y? Tinggal 4 dikalikan dengan sumbu Y menyilang. Dari mana angka 24? Kita tinggal kalikan 6 dengan 4 sama dengan 24. Simpan di situ. Paham ya? Nah, kita lanjut. Garis P sejajar dengan garis Q. Kenapa? Karena kalau kita otak-atik 3X ditambah 2Y sama dengan 6, pindah ruas 3X-nya ke sebelah kanan, kemudian dibagi dengan 2, dapat Y sama dengan min 3 per 2X ditambah 2. Atau yang 6X tambah 4Y sama dengan 4, kita otak-atik 6X-nya pindah ke kanan, jadi min 6X dibagi dengan 4, hasilnya Y sama dengan min 3 per 2X tambah 6. Garis P dan Q sejajar karena M1 sama dengan M2. Gradiennya min 3 per 2. Ya. Oke. Atau dengan cara lain, kita simpan garis 3X ditambah 2Y sama dengan 6 dan 6X tambah 4Y sama dengan 24. Maka ciri sejajar adalah 3 dikalikan menyilang dengan 4. Hasilnya kan 12. Itu ternyata sama dengan perkalian menyilang 2 dengan 6.
sama dengan 12 juga. Maka garis P dan Q adalah sejajar. Oke, nah sekarang kita akan bermain-main dengan persamaan garis yang saling berpotongan. Kita punya sebuah koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X ada 4, pada sumbu Y ada 4. Kita tarik garis melalui 4 itu. Taruh kata itu adalah garis L. Maka persamaan garis L kamu sudah bisa menulis sendiri. 4X tambah 4Y sama dengan 16. Oke? Kemudian kita punya titik 3 dan 6. 6 di sumbu Y. Kita tarik juga ke bawah. Kita punya garis M. Persamaan garis M pasti 6X ditambah 3Y sama dengan 18. Nah, sekarang kita bisa mencari gradien garis L. Ya, dari 4X ditambah 4Y sama dengan 16, kita otak-atik 4X-nya nyebrang ke kanan, kita bagi dengan 4, maka kita punya Y sama dengan min X sama ditambah 4. Berarti gradiennya min 1. Kemudian kita punya garis M, 6X ditambah 3Y sama dengan 18. Ya, tinggal seberangkan 6X-nya, kemudian dibagi 3. Kita punya Y sama dengan min 2X ditambah 6. Gradiennya min 2. Garis L memotong garis M karena M1 tidak sama dengan M2. Pasti memotong. Atau dengan kata lain, garis L memotong garis M karena kita kali silang aja. Ya, misalkan 4 dengan kali 3, kalikan menyilang, itu kan 12. Ternyata tidak sama dengan perkalian menyilang yang lain, yaitu 4 dikalikan 6. Karena hasilnya 24, maka itu pasti kedua garis akan memotong di titik A. Kita akan menentukan titik potongnya coba di titik A. Ya, kita simpan 4X tambah 4Y sama dengan 16, kita bagi dengan 4, maka garis L punya persamaan X tambah Y sama dengan 4. Garis M kita tahu 6X ditambah 3Y sama 18, kita bagi dengan 3. Simpan M-nya menjadi sederhana, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 6. Kita kurangi. Kita punya hasilnya X sama dengan 2. Dan kita masukkan ke persamaan garis X tambah Y sama dengan 4. X-nya kita ganti dengan 2, sehingga kita punya 2 ditambah Y sama dengan 4, 2-nya nyebrang ke sebelah kanan, sehingga kita punya Y sama dengan 4 min 2. Nah, alhasil Y-nya sama dengan 2. Maka titik potong itu ternyata 2,2. Oh, simpan aja di situ. Titik 2,2. Kita lanjut sekarang. Bagaimana kalau ada dua garis saling tegak lurus? Seperti apakah gerangan? Kita buat sebuah koordinat kartesius di situ. Andaikan kita punya titik 4 dan 8, kita tarik garis sepanjang-panjangnya. Kasih nama, garis K. Persamaannya kamu sudah pintar, 8X ditambah 4Y sama dengan 32. Kita perkecil, bagi 4. 2X ditambah Y sama dengan 8, atau Y sama dengan min 2X tambah 8. Atau kita punya titik lain, A, min 2,2 dan B, 6,6. Tarik garis sepanjang-panjangnya, kasih nama, persamaan L. Persamaan garis L. Cara membuat persamaan dari dua buah titik gampang. Simpan titik 6,6 di atas. Dan titik lain min 2,2 simpan di bawah. Nah, tekniknya tinggal kita kurangi saja. Yuk kita kurangi. 6 dikurangi min 2. Hasilnya 8. Kasih Y. Kemudian simpan sama dengan 6 dikurang 2, 4. Kasih X. Kemudian ditambah 12. 12 dari mana? Karena 12 didapat perkalian menyilang. 6 kali 2 hasilnya 12. Dan wajib dikurangi. Berapa? 6 kali min 2. Itu adalah min 12. Ya, kita otak-atik, kemudian kita dapatkan 8Y sama dengan 4X tambah 24. Kita sederhanakan dengan membagi 8Y sama dengan setengah X tambah 3. Karena garis K tegak lurus L, maka kita punya M1 adalah gradiennya min 2. Dan garis L itu adalah M2, gradiennya setengah. Maka ternyata kalau kita kalikan M1 dikalikan M2, yaitu min 2 dikalikan setengah, hasilnya M1 kali M2 sama dengan min 1. Itu kalau tegak lurus. Dan ciri lain tegak lurus, kita simpan garisnya, persamaan garisnya, kita kali-kalikan secara sejajar. 1 kali 8 dari mana? 1 kepunyaan Y, 8 kepunyaan Y, kalikan. Ya, dia harus sama dengan negatif perkalian dari min 2 dan 4. Ya, kita kalikan, pasti sama. Oke, maka itu persamaan garisnya tegak lurus. Ya, tinggal nanti untuk titik potong kita bisa menggunakan cara eliminasi. Oke, kita lanjut sekarang dengan kesimpulan dari uraian tadi. Jika kita punya dua buah garis, taruhlah garisnya AX tambah B sama dengan C atau PX tambah QY sama dengan R.
Atau bisa juga garis itu dituliskan dalam Y sama dengan M1X tambah C atau Y sama dengan M2X ditambah R, maka ada 3 kemungkinan garis itu, yaitu yang pertama, kemungkinan dua garis itu saling sejajar, atau saling berpotongan, atau berpotongan secara tegak lurus. Jika sejajar, maka M1 harus sama dengan M2. Atau dengan kata lain, itu adalah A kali Q sama dengan B kali P. Kalau berpotongan, maka M1 tidak sama dengan M2. Itu artinya bahwa A kali Q tidak sama dengan B kali P. Kemudian kalau tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan min 1, atau AP harus sama dengan min BQ. Oke. Kesimpulan berikutnya adalah, andaikan saya punya persamaan garis lurus AX tambah BY sama dengan C, ada titik PQ di situ, tarik bikin garis yang sejajar, maka persamaan garisnya adalah AX tambah BY sama dengan AP ditambah PQ. Atau saya punya garis AX tambah BY sama dengan C, ada titik P, Q, saya bikin garis yang tegak lurus pada garis AX tambah BY sama dengan C, maka hasilnya lah BX ditambah min AY sama dengan BP dikurangi AQ. Oke. Kita terapkan pada contoh-contoh soal. Yes, kita lihat contoh soal yang pertama, yaitu persamaan garis melalui titik 3,6 sejajar dengan garis 2x tambah 2y tambah 2x sama dengan 3. Maka tuliskan dulu persamaan garisnya. Kemudian tukar tempat jadi 2x ditambah 2y sama dengan 3. Kemudian titiknya kita simpan di situ 3,6. Maka karena yang diminta persamaan garis sejajar, maka yang harus kamu lakukan, 2x tambah 2y, simpen lagi, tulis semuanya di situ. 3-nya menghilang dahulu, kemudian kita kalikan 2 dengan 3. Oke, simpan di situ. Menjadi 2 kali 3. Kemudian ditambah 2 dan 6 kalikan, simpan di situ. Kemudian kita kalikan. 2x ditambah 2y sama dengan 18. Kemudian kita seberangkan 2x-nya jadi 2y min 2x sama ditambah 18. Bagi 2 semuanya, y sama dengan min x tambah 9. Jawabannya A. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Persamaan garis yang melalui titik 4, min 3 dan tegak lurus dengan garis 4y min 6x ditambah 10 sama dengan 0. Kita tuliskan persamaan garisnya seperti biasa, kita tukar. Biar sopan, 6x pindah ke depan, 4y ke belakang. Kemudian titiknya simpan, 4, min 3. Karena kita punya titik 4, min 3 di situ. Yang diminta apa? Persamaan garis yang tegak lurus. Maka kalau tegak lurus, 4 kepunyaan Y kasihkan ke X. Kemudian ada lambang minus, itu wajib karena tegak lurus di situ. Kemudian min 6 kepunyaan X kasihkan ke Y, min 6-nya. Kemudian perkalian menyilang 4 kali 4, simpan di situ. Kemudian min 6 kali min 3, simpan di sebelah kanan. Dan lambang minus yang itu wajib karena memang yang diminta tegak lurus, kita kali-kalikan. Maka kita punya 4x ditambah 6y sama dengan min 2. Atau hasilnya adalah ya seperti itu. Oke. Ya. Masih contoh yang lain. Ya, masih contoh soal yang lain. Ya, kita punya persamaan garis yang melalui titik 4,6 sejajar dengan garis yang melalui titik 3,4 dan titik 5,1. Maka kita lakukan mencari gradien garisnya dulu. Cara mencari gradien garis adalah simpan bahwa gradien garis dinamakan biasanya M. Kemudian kita perhatikan 4 dan 1 di situ. Tinggal dikurangi 4 dikurang 1. Kemudian dibagi dengan berapa? Lihat yang di sebelahnya ada 3 dan 5. Kita kurangkan aja 3 dikurang 5. Maka hasilnya kita dapatkan yang sebelah atas adalah 3, yang sebelah bawah adalah min 2. Hasilnya adalah min 3 per 2. Dan kita ingat sebuah rumus, dan kita punya titik 4,6, ya, maka kita punya rumus Y sama dengan M kali X min X1 tambah Y1. Masukkan M-nya, min 3 per 2 di situ, masukkan X1-nya 4, dan masukkan Y1-nya dengan angka 6. Maka kemudian kita bisa mengalihkan seluruhnya dengan 2. Kita punya 2Y sama dengan min 3X, min 4 tambah 12. Hasilnya adalah C. Oke, contoh yang terakhir kita ingin menentukan persamaan garis melalui titik 0,6 dan tegak lurus garis yang melalui titik min 4,5 dan titik min 3,3. Maka kita cari gradien garisnya dahulu.
Misalkan M1 adalah gradiennya. Ingat, 5 dikurangi 3. Dari situ. Kemudian dibagi yang mana? Min 4 dikurangi min 3. Hasil perhitungannya adalah 5 dikurang 3 hasilnya 2. Kemudian min 4 dikurangi min 3 hasilnya min 1. Sama dengan min 2. Karena yang diminta tegak lurus, maka M1 kali M2 harus min 1. Sedangkan M1-nya min 2 dimasukkan. Hasilnya M2 sama dengan setengah. Titiknya ketahuan, 0,6 masukkan ke rumus seperti biasa, maka kita punya Y sama dengan setengah kali X min 0 ditambah 6, di mana gradiennya setengah dimasukin, X1-nya 0 dimasukin, Y1-nya 6 dimasukin. Seluruhnya kemudian dikali 2, kita punya 2Y sama dengan X min 0 ditambah 12, sehingga kita punya 2Y min X min 12 sama dengan 0, jawabannya B. Ya. Oke, bagian akhir sekarang tinggal kamu yang berlatih. Saya sudah memberikan banyak jurus, ada 6 soal yang silakan kamu latih sebaik-baiknya. Orang akan pintar jika banyak berlatih. Selamat berlatih, sampai ketemu di dalam materi berikutnya. Selamat menikmati. Terima kasih.